Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan kali ini saya akan lebih mendetilkan bagaimana dan apa itu relationship. Sebenarnya materi relationship ini terlebih dahulu harus dibuat dari tabel-tabel terlebih dahulu yang harus dibuat, dan relation kemudian baru bangun yang namanya relationship, kemudian baru membangun yang namanya query. Ini pada latihan tutorial yang pertama kali tugas yang saya kasih kemarin, itu langsung saya kasih file yang sudah ada relationship-nya. Tapi di kali ini saya akan lebih membahas detail apa itu relationship, dan akan kita coba nanti nih. Ini ada contohnya, kita membuat relationship dari contoh ini. Dan contoh ini juga akan saya upload di link deskripsi YouTube saya atau di link model. Silahkan kalian download dan kalian coba untuk dipahami dan dilatih kembali. Baik, to the point, kita buka materinya. Nih, mengenal relationship dalam Microsoft Access. Relationship adalah sebuah diagram yang menyatakan hubungan atau korelasi antara satu feed, satu baris di dalam satu tabel dengan feed yang ada tabel lain berdasarkan kunci atau kriteria tertentu. Relationship umumnya digunakan untuk tabel-tabel yang mempunyai hubungan tertentu, di mana pada tabel yang satu tersimpan primary key, yang satunya tidak terdapat primary key. Yang tidak terdapat primary key itu istilahnya adalah foreign keys. Adapun foreign key adalah feed kunci yang boleh lebih dari satu record yang masuk dalam tabel. Dengan demikian data pada masing-masing tabel dapat terkelompok sesuai dengan primary key-nya sehingga tidak akan tertukar. Contohnya, nih lihat. Ini database NoteWith yang bawaan dari Microsoft Access-nya. Bisa kalian baca ya. Nah, pada bagian ini ada primary key-nya. Di sini tidak ada, ini Office 2003 contohnya. Dan contoh kriteria relationship-nya, to the point, saya buka. Nanti ada one to one, di mana satu record data, satu tabel dihubungkan hanya satu tabel, one to many. Dihubungkan lebih dari satu record, dan many to many. Tapi pada umumnya dipakainya one to many. Cara membuat relationship-nya bisa kalian buka, nanti ketik file database kalian, kemudian pilih database tool, baru pilih relationship. Oke, ini ku close dulu ya, biar untuk lebih memahaminya nanti. Kita kembali ke webnya dulu. Saya minta ini kalian coba dipahami dan dibaca ya, karena ini tutorial sederhananya. Tampaknya tutorialnya terdobel-dobel, nanti saya hapus deh. Lanjut to the point. Nah, di tabel ini, di sini ada query, langsung dari sini. Query customer, langsung ngambil dari customer. Query karyawan, langsung ngambil dari data karyawan. Query produk dari produk, dan supplier dari supplier. Tapi untuk menggabungkan query ini jadi beberapa satu kesatuan diperlukan sebuah penghubung, sebuah relationship-nya. Kita buka relationship. Awalnya kayak gini nih, kalau kalian mau tahu. Ini nggak ada, munculnya blanknya kosong kayak gini ketika kalian buat database baru. Kemudian kalian masukkan table, add table, ya kan? Bisa dari query atau keduanya, tapi kita fokus ambil dari table, masukkan semua datanya, kita blok, baru kita add. Muncullah seperti ini. Nah, relationship ciri khasnya ada persamaan, sebagaimana deskripsi tadi yang primary key ketemu sama foreign key dengan kondisi yang sama. Tabel supplier ini hubungannya dengan tabel produk. Kita lihat. Membuat hubungan nomor supplier, tarik ke sini, pilih yang enforce. Ini cascade update. Jika data yang di sini terupdate, di sini juga berubah. Jika di sini yang cascade delete, jika di sininya ke delete, ininya ikut ke delete. Jadi yang umum pakai yang ini aja, nomor 1 aja. Penjelasannya lebih simak gimana, banyak tutorial, silahkan nanti saya bagikan, kalian baca. Join type, pilih yang ketiga. Maksudnya ini apa? Nantilah. Oke kan? Baru create. Jadilah seperti ini. Yang primary key jadi one, yang kebanyak jadi many. Artinya nomor supplier ini bisa memasok di produk lebih dari satu produk. Contohnya bagaimana? Kita lihat tabel supplier kan ini.
tabel produk kan ini. Nomor suppliernya 1. Jadi nomor supplier 1 ini mau masuk apa aja? Coca-Cola, Sprite, dan 7 Up soda water. Begitu juga nomor 2. Itu maksudnya one to many. Kemudian ada contoh yang lain di sini. Ini tabel account gak ada hubungan, kita sembunyikan aja atau kita keluarkan. Tabel customer ini hubungannya dengan tabel penjualan master. Tabel penjualan detail lebih kepada produk yang dijual. Jadi kita rapikan ya posisinya ya, biar enak dilihat. Oke guys, maaf bersabar ya guys. Nah, di sini customer, di sini karyawan, ini penjualan master, ini penjualan detail. Oke. Nomor customer di penjualan master. Enforce, join type, pilih ketiga, oke, baru create. Tabel karyawan, adakah di sini? Karyawan di sini? Nggak ada ya? Kita tambah di tabel penjualan master, tabel karyawan, tabel desain, tambah nick. Kita teks saja. Captionnya nomor induk karyawan ya, atau nick aja ya. Baru kita save, kita view, jadilah seperti ini. Karyawan kita linkkan, lepas, enforce, join type, pilih ketiga, oke, baru create, jadilah seperti ini. Jadi di penjualan tuh ada nomor customer. Ketika di relationshipkan, nomor customernya di sini C1, nanti kelihatan nih namanya siapa ketika nanti dibikin query gabungan seperti tutorial yang kemarin itu. Semoga paham. Kalau tidak paham ya sudah, mohon dimaafkan. Kemudian nomor penjualan ini kita linkkan ke nomor penjualan di sini. In type, oke, create, produk, masukkan ke sini. Enforce, join type, pilih ketiga, baru oke. Pertanyaannya, Pak, kenapa sih ada penjualan master dan penjualan detail? Penjualan master ini lebih menginformasikan terhadap siapa yang membeli dan siapa yang menjualkan. Sementara penjualan detail harus dipisah. Karena apa? Karena satu orang itu ketika di minimarket aja bisa beli lebih dari satu produk. Ada nggak Pak yang pakai penjualan master aja, nggak pakai penjualan detail? Ada. Contohnya sewaan rumah-rumahan, sewa kos-kosan, ya kan? Satu orang satu kamar. Jadi tidak ada yang namanya di sini tabel penyewa, tabel proses pembayaran sewa, tabel pemilik sewa, ya kan? Di sini tabel kamar. Jadi dia langsung dia jadi satu kesatuan, nggak ada penjualan detailnya. Begitu ceritanya. Nah, intinya jadilah sebuah relationship begini. Nah, dari relationship ini barulah kita bisa bangun query kayak kemarin lagi. Kita create query desain, kita menghubungkan antara customer, karyawan, dan penjualan master, ya kan? Kita close, masukkan yang ini patokannya, karena transaksi kan, jadi patokannya nomor, tanggal, nomor customernya siapa, namanya siapa, laki-laki, tanggal lahir, alamat, kota, telepon. Nggak perlu kayaknya tanggal lahir ya, hapus. Tidak perlu kayaknya laki-laki deh. Nah, hapus. Terus kita ambil lagi karyawannya siapa. Nih kita butuh nama. Kenapa tidak ngambil dari sini? Karena sudah diwakili si many ini. Jadi ini nggak boleh masuk ke dalam query. Jadi ketika engkau view, nih jadilah seolah-olah ada satu kesatuan. Karena nicknya belum kita buat, kita lihat karyawan nicknya gimana, 00. Oh ya. Kita buat aja di sini 001, nah kan 002, 002, 003, 004. Otomatis seperti ini. Ini jadilah tabel penjualan master. Bukan tabel coy. Query penjualan master. Dan selanjutnya seperti yang saya sampaikan di tutorial sebelumnya. Nah, inilah tujuan relationship. Materi hari ini lebih fokus relationship.
Nah, tugas kalian adalah ini file saya upload kembali, nanti kalian coba, dan ada beberapa contoh-contoh kemarin, beberapa contoh-contoh tabel termasuk yang dijadikan kuis bagi kelas yang saya ajarkan yang mengenai membuat tabel. Coba kalian buat relationship-nya juga seperti ini. Itu tugas dari saya. Kapan dikumpulkannya, Pak? Kumpulkannya minggu depan lagi. Contoh-contohnya. Kalau yang kelas yang A sama B yang gak ada contohnya sama E ya ini aja dulu kalian coba. Kalian utak-atik kembali. File yang dari deskripsi ini nanti saya upload di YouTube, kalian coba lagi. Ya, itu aja dari saya untuk hari ini. Semoga bermanfaat tutorial sederhana ini, karena walaupun sederhana manfaatnya banyak banget nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.